Shalom, anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membuka hati kita dan berdoa menurut ajaran Gereja Katolik, memohon agar Roh Kudus membimbing pikiran dan hati kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Sebentar lagi kami akan belajar atau menyampaikan pelajaran kepada siswa kami. Kami mohon, bimbinglah kami, berkatilah kami, dan terlebih-lebih kepada anak-anak kami yang telah belajar pada saat ini. Engkau berkati kami dan lindungi kami. Bapa di surga, segala mata pelajaran yang kami ajari kepada siswa kami, semoga siswa kami menerimanya dengan hati yang penuh dengan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Hari ini kita akan belajar tentang sikap peduli terhadap lingkungan sebagai bentuk kasih kepada Allah. Nah, tahukah kalian, Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 31 berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita dipanggil untuk memelihara ciptaannya karena menjaga lingkungan berarti menghormati Sang Pencipta. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Menjelaskan hubungan antara kepedulian terhadap lingkungan dan kasih kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan contoh sikap peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghubungkan ajaran kitab suci dengan tanggung jawab memelihara ciptaan Allah. Yang keempat, mengembangkan tindakan nyata menjaga lingkungan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Makna peduli lingkungan berarti kita memiliki sikap dan tindakan yang menjaga alam agar tetap bersih, sehat, dan indah. Nah, lingkungan itu bukan hanya hutan, sungai atau laut saja, tapi juga udara yang kita hirup atau tanah tempat kita berpijak, tumbuhan, hewan, manusia, bahkan fasilitas umum seperti taman dan jalan. Ketika kita peduli, kita tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga masa depan, supaya generasi berikutnya tetap dapat menikmati keindahan dan manfaatnya ciptaan Allah. Hubungan peduli lingkungan dan kasih kepada Allah. Nah, anak-anak, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1-31, kita membaca bahwa Allah menciptakan alam semesta. Lalu, dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, Allah memberi manusia tugas untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Artinya, setiap kali kita menjaga lingkungan, kita sedang menghormati karya Allah. Nah, anak-anak sekalian, tetapi jika kita merusak alam, membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, atau mencemari sungai, itu berarti kita tidak menghargai pemberian Allah. Sikap peduli lingkungan. Contohnya sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari adalah: pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, menghemat air dan listrik. Yang ketiga, menanam pohon atau merawat tanaman di rumah dan sekolah. Keempat,
mengurangi penggunaan plastik sesekali pakai, yang membersihkan lingkungan rumah, sekolah, dan gereja, yang selanjutnya ikut serta dalam kegiatan kebersihan dan hijauan di masyarakat. Nah, hal-hal ini kita kelihatannya kecil, tapi bila dilakukan dengan hati yang tulus, itu menjadi bentuk kasih kepada Allah. Nah, anak-anak sekalian, dampak sikap peduli ini di lingkungan. Kalau kita semua peduli, lingkungan akan menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Udara akan segar, air akan tetap bersih, tanah akan subur, sumber daya alam akan cukup untuk anak cucu kita ke depan. Dan yang paling indah, kita bisa rukun, bisa hidup rukun dan sesama, karena kita bekerja sama menjaga karunia Allah. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah menjaga lingkungan di sekitarku? Apa yang masih bisa aku perbaiki supaya lebih peduli terhadap ciptaan Allah? Apakah aku sudah melihat kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari imanku? Ingat anak-anak, mencintai ciptaan berarti mencintai Sang Pencipta. Mari kita memulai dari hal kecil hari ini dan seterusnya dan selanjutnya setiap hari. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.